Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas soal Tom Lembong yang melakukan korupsi ya. Tidak ada berita yang sehangat semendidih ini teman-teman ya. Karena begitu sangat gempar di jagat sosial media ya, di mana konten kreator akhirnya speak up semuanya terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong ini, tim pemenangan Anies Baswedan kemarin teman-teman. Tapi yang menjadi lucu kali ini adalah bagaimana baru kali ini kita melihat bahwa koruptor didoain sama apa? Didoain sama Anies Baswedan. Kita akan membahas lebih jauh kelengkapan beritanya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan video, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, salah satunya kaos rakyat Mulyono. Ada juga berbagai macam desain baju yang saya produksi sendiri. Kalian bisa melihat toko online saya di Shopee. Saya akan sertakan link pemesanan di sematan komentar video ini. Kita bahas videonya teman-teman. Ini dia ya. Ada aja kelakuan apa. Baru kali ini lihat koruptor didoain karena cuma orang kirain katanya cuma orang meninggal yang didoain. Nah, di sini teman-teman ya. Ini adalah cuitan Anies Baswedan. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Emang koruptor adalah wujud orang-orang yang mencintai rakyat dan mencintai negara. Apakah manifestasi dari mencintai Indonesia dan mencintai rakyat adalah korupsi? Udah kebalik ini otak Abah ini ya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. Apa yang Anda buktikan selama ini? I still have my trust in Tom. Dia katanya masih menaruh kepercayaan kepada Tom dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Nah, mulai lagi ya Abah membangun sebuah penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pendukungnya, bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Tom Lembong pasti dipolitisasi. Seperti itu teman-teman. Dia mau menciptakan kegaduhan agar supaya pendukung-pendukungnya yang super smart, super pintar ini mau mengintimidasi jalannya proses hukum atas Tom Lembong yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, mulai lagi dia menciptakan penggiringan opini. I still have my trust in Tom. Dia masih percaya kepada Tom katanya. Dia mengatakan jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. Apa yang Anda buktikan untuk negara ini? Apa yang sudah Anda buktikan untuk rakyat ini? Nggak ada. Ya kami nggak merasakan apa-apa dari Tom Lembong. Apa yang kami rasakan sebagai rakyat? Aduh, Anies masih ada ya. Ini yang juga menjadi viral, 400.000 roti yang ditunjukkan oleh Gibran Kaesang ini berkaitan dengan ini kah? Dan kemudian kode keras Bu Iriana, tolak angin. Apa sih tolak angin? Mana lu anak-anak Abah yang kemarin rahimnya anget gara-gara melihat Tom Lembong? Ajusi. Rar, lu makan tuh Ajusi lu. No, dan jangan batu, gua pernah bilang no. Siapapun yang menolak hilirisasi wajib dicurigain. Antek asing kan? Itu udah nggak bener guys. Datang anak Abah. Harusnya kalian sadar, wahai anak Abah, manusia paling cerdas di muka bumi, paling intelektual, IQ 500. Harusnya kalian sadar. Nih gue kasih tahu lagi ya, antek-antek asing itu nyata. Kalau dia udah satu kolam sama si Anies, udah nggak beres. Makanya waktu debat dia minta rahasia negara dibongkar. Nah sekarang apa yang dibilang Pak Prabowo udah kejadian kan? Orang-orang yang takut Pak Prabowo menjadi presiden adalah bankir-bankir. Salah satunya Tom Lembong, seorang bankir. Dan lebih kocaknya lagi apa, bisa-bisanya seorang koruptor didukung dan malah didoain sama Imam Mahdi palsu no. Yang kayak gitu mau jadi presiden, hancur lah negara kita. Alhamdulillah Pak Prabowo menjadi presiden. Kita doain beliau panjang umur, sehat selalu, biar kita berantas semua koruptor ini. Ya makanya teman-teman ya, kenapa kok di saat negara-negara asing itu tuntut Indonesia, mereka tidak ingin apa yang mereka kerjakan selama puluhan tahun di Indonesia dengan merampas kekayaan alam Indonesia itu diambil kembali oleh Pak Jokowi kemarin ketika melakukan hilirisasi, industrialisasi dalam negeri, bagaimana membangun pabrik-pabrik agar supaya raw material, bahan-bahan mentah kita itu benar-benar diolah di dalam negeri. Tapi yang menjadi yang menentang paling keras adalah Tom Lembong. Dalam podcast dia mengatakan hilirisasi seperti ini sudah dibenarkan antek asing, tapi makanya kita bersyukur dia akhirnya ketangkap teman-teman. Masa dia sependapat dengan asing, bukan dengan. Dan kemudian Imam Mahdi ya palsu mengatakan cinta sama rakyat, cinta sama negara,
cinta sama negara tapi mendukung asing. Ya, aduh, ngerasain kamu ya. Nah ini, Pak Anies berpesan buat sahabatnya saat ditangkap. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have interest in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Baru kali ini koruptor didoain, dan saya penasaran apa reaksi netizen ketika Anies Baswedan doain koruptor. Kita akan lihat dulu. Anies nunggu giliran. Kabar terbaru, Kejagung belum menemukan aliran dana ke Tom Lembong. Simul kapan ya? Kenapa, Mul? Abah Anies bentar lagi nyusul. Kalau nggak ada bukti kuat, nggak mungkin si Tom dijadikan tersangka. Itu yang saya katakan, Pak. Ya, agak lain itu ditangkap dulu baru diselidiki dan tidak ditemukan aliran dana. Emang Anies tertarik? Dah. Mantap Pak Anies. Alat bukti nggak ada malah ditahan. Ini kan agak lain ya. Pak Tom belum bisa dikatakan koruptor soalnya belum ada bukti aliran dana. Ini masalahnya kebijakan saja. Saya sudah mengatakan di sebelumnya ya, tidak mungkin seorang yang mempunyai nama besar di dunia perpolitikan Indonesia seperti Tom Lembong itu dijadikan tersangka kalau gak ada yang namanya bukti dan fakta yang jelas. Pasti ada bukti yang kuat sehingga dia dijadikan tersangka. Dari status saksi berubah menjadi tersangka, pasti ada bukti yang kuat. Berarti kode Pak Gibran dan Mas Kaisang tentang roti 400.000 itu adalah ramalan masa depan. Selama ini banyak banget yang ngebully roti 400.000 itu, dan mereka santai-santai aja. Ternyata ini toh. Berarti selama ini buzzer gak sih kalau kayak gitu orang-orang yang nyerangnya? Cuman satu lagi sih, berarti selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tuh mengumpulkan semua informasi. Karena kemungkinan besarnya adalah beliau ini untuk melakukan eksekusi tuh banyak banget keterbatasan. Nah, sekarang waktunya bersih-bersih. Jadi semua informasi yang udah didapetin itu tuh akhirnya dibersihkan di pemerintahan yang sekarang. Berarti kita kalau ada apa-apa nih ya, ada kasus-kasus yang emang susah banget atau nggak pernah selesai, laporin aja ke akun TikToknya Gerindra. Kayak bakal langsung dilaporin sih ke pusat. Dan tiba-tiba tuh semuanya selesai, koruptor ketangkep. Ini menarik sih menurut gue. Di sini. Narik. Berarti kode Pak Gibran dan Mas ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, ya karena dia sedang menceritakan dirinya sendiri, penjilat, ya, ya kita sudah melihat sih sebenarnya gerak-gerik dari Tom Lembong ini sudah banyak sekali kita pantau. Dari saya mulai melihat sosok seorang Tom Lembong setelah di debat Capres dan Cawapres kemarin, ketika Gibran sampai 4 kali menyebutkan nama Pak Tom Lembong ini. Ya, soalnya Tom Lembong ini yang paling keras menentang soal hilirisasi, yang dimana keuntungan yang secara fakta by data itu terbukti benar-benar bahwa melakukan hilirisasi itu keuntungannya berlipat-lipat kali ganda, ya, bukan hanya 100%, tapi sampai 1000% mungkin teman-teman keuntungannya. Dalam bidang nikel kemarin itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar-benar membuahkan hasil yang begitu besar, keuntungannya sangat besar untuk negeri. Akhirnya diteruskan dengan hilirisasi, diberhentikannya ekspor bauksit ya teman-teman ya, timah dan sebagainya. Itu benar-benar memberikan untuk keuntungan kepada negara kita Indonesia. Lantas kalau nggak ada keuntungan, terus kemudian dari pihak asing itu tidak mendapat biasa-biasa saja, nggak mungkin Indonesia digugat di WTO kemarin teman-teman. Nggak mungkin Indonesia digugat, nggak mungkin Indonesia didikte, nggak mungkin Indonesia mau dijebak kemarin sama pihak asing. Itu karena mereka tahu bahwa selama ini itu yang membuat negara-negara yang lain itu kaya. Itu salah satunya adalah sumber daya alam Indonesia yang mereka keruk, diekspor ke mereka, dan kemudian mereka jual ke kita itu dengan harga yang jauh lebih fantastis dari harga jual kita kepada mereka. Makanya kapan Indonesia bisa maju kalau kayak gitu terus? Dan yang menentang ini Tom Lembong ya,
Dia sepemikiran dengan antek asing. Dia sepemikiran dengan orang-orang asing ya yang mencari keuntungan di negeri ini. Makanya ya saya sangat-sangat bersyukur orang-orang seperti ini ya. Saya nggak percaya kalau Anies Baswedan mengatakan bahwa Tom Lembong itu cinta Indonesia dan cinta rakyatnya. Nggak percaya saya. Dan lihat mukanya saja aku nggak percaya sama sekali. Tapi kalau kalian bilang Pak Prabowo cinta NKRI, cinta rakyatnya, saya percaya. Pak Jokowi cinta rakyat, cinta negeri, saya percaya. Karena terbukti. Ada buktinya. Kali ini apa? Apa yang sudah dibuktikan? Nggak ada. Ya, malahan pembuktiannya apa? Dipecat sama Pak Jokowi, kedapatan korupsi. Apa itu cinta rakyat, cinta negara? Ya, kalian bisa nilai sendiri. Agak lain memang ini apa ini anak-anaknya ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, kalian bisa tulis lihat di sempatan komentar video ini. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.